Hai Sobat Pointstar, kembali lagi di YouTube channel Pointstar Indonesia dan hari ini kita akan membahas 2 keyboard terbaik Logitech yang worth to buy. Nah, sekarang aku udah ada Mas Sidik lagi ya. Kalau teman-teman Pointstar Indonesia sebelumnya udah pernah nonton video yang kita bahas headset terbaik. Nah, kali ini kita akan bahas 2 keyboard yang worth to buy dari brand Logitech lagi ya Mas ya. Betul. Gitu. Nah, kenapa sih worth to buy? Karena value-nya nih ya, yang sepadan gitu. Apa aja sih yang kita dapetin? Nah, kita akan kupas hari ini, gitu. Nah, di sebelah kiri kita ada apa, Mas? Logitech yang mana nih? Iya, sebelah kiri ini untuk tipenya yaitu Signature MK650. Oke, Signature MK650. Yang combo. Combo, Iya, oke. betul. Yang sebelah sini? Yang sebelah sana itu di Logitech MK370 combo juga. Oke, MK370 combo. Iya, betul. Nah, ini ketika kita unboxing gitu kali ya dari produknya, kita bisa langsung dapat 2 item kah atau gimana nih Mas Sidik? Baik, untuk kedua model ini, dua-duanya sudah include dengan mouse. Jadi bukan hanya keyboard, tapi dia sudah include dengan mouse. Makanya kenapa itu combo? Ini untuk combo yang bisnis kombonya ya. berarti antara keyboard dan juga mouse sudah langsung bundle jadi satu Iya, gitu ya? betul. Oke. Dan ini memang dikhususkan untuk bisnis? Untuk maksudnya di kelas bisnis. Oh, di Jadi kelas yang bisnis, secara durability-nya lebih tahan. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita akan ngobrolin satu-satu kali ya. Kita Boleh. mau mulai dari mana dulu nih? 650 Dari yang ujung atau sana dulu ya, 370? 370. Oke, 370. Oke, kalau kita lihat di sini dari bentuk ya dan dari ukuran juga kayaknya lebih kecil ya untuk yang Betul. MK370 ini. Dan kalau dari spesifikasi apa aja sih Mas kelebihannya dari MK370 ini? Baik, oke. Pertama mulai dari keyboardnya ya. Seperti kita lihat, untuk secara dimensinya dia lebih kecil dibandingkan 650. Kemudian kalau kita experience-nya nih bagaimana sih bunyi atau klikan dari yang keyboard ini? Seperti kita lihat nih, saya akan coba langsung kasih experience ya, bagaimana sih suara dari keyboard ini. Dia lebih silent ya dibandingkan mungkin yang satu lagi kita belum tes juga, tapi kalau dilihat dari ukuran juga kalau dibandingkan ya comparison samping eye to eye gitu memang lebih kecil daripada yang 650 ya. Iya, betul. Gitu. Terus Kita bisa ke belakangnya. Iya. Seperti ini bentuknya. Kemudian untuk secara material dan kualitas dari Logitech keyboard ini, dia ini sudah cukup tahan air. Nah, berbeda dengan keyboard pada umumnya, yang mana cukup rentan ya atau sensitif terhadap air. Kalau ini dia sudah mendapatkan sertifikasi yang cukup tahan terhadap air, seperti menampung kopi, susu ataupun air minum. Seperti itu. Ini dia waterproof ya? Iya, betul. Sebenarnya sudah waterproof. Betul. Kemudian ada satu lagi menarik. Ini untuk tipenya, model Bluetooth-nya ini sudah model yang lebih efisien Bluetooth-nya untuk hemat energinya. Dan satu hal lagi, tipe yang saat ini kita yang model Bolt. Apa sih model Bolt itu? Nah, kalau kita lihat di sini mouse-nya pun, sebelum saya bahas yang Bolt, saya lihat untuk yang modelnya ini adalah yang 7 touch ya untuk model mouse-nya. Betul. Nah, untuk downloadnya seperti ini contohnya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini yang model Bolt. Artinya Bolt itu apa? Nah, Bolt ini dia yang lebih secure di perusahaan. Kenapa? Karena terkadang beberapa perusahaan itu dia memiliki blocking untuk tetap untuk jaringan-jaringan tertentu, yaitu wireless, Bluetooth dan sebagainya. Nah, Logitech ini didesain untuk model Bolt, dia bisa lebih mengamankan dan dia bisa lebih kuat jaringannya, konektivitasnya terhadap komputer ataupun laptop ataupun perangkat ini terhubung dengan baik. Seperti itu. Makanya Bolt ini mungkin salah satu belum ada di kompetitor lainnya, karena memang untuk model Bolt ini dia harus mendapatkan sertifikasi khusus untuk secara encryption seperti itu. Oke. Iya. Nah, kita bisa lihat juga nih dari sini pun ada tombolnya. Ini untuk tombol on and off ya, Mas ya? Betul. Iya. Oke, tombol on and off dan bisa dilihat juga dari warnanya. Jadi di sini kalau dia merah berarti tandanya lagi mati ya keyboardnya. Dan juga kalau menyala dia warnanya berubah jadi hijau. Nah, terus dari sisi belakang juga kalau kita lihat mungkin kadang kan ada
keyboard itu yang dia flat aja gitu ya, Iya, lay betul. flat gitu. Nah, ini ada khusus penyangganya untuk membuat si keyboard ini dia lebih tinggi di bagian atas. Ya. Jadi mungkin untuk tangan juga jadi lebih nyaman gitu Betul. ya. Oke, dan kira-kira dari durability-nya atau ketahanannya gimana tuh Mas? Baterainya. Mhm. Oke, baik. Untuk baterainya sendiri, bawaannya yang pertama itu bisa untuk keyboard atau mouse-nya dulu yang kecil, itu bisa sampai 24 bulan. 24 bulan. Betul. Wow. Itu hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun, betul. Iya. Udah lama banget ya. Kalau itu untuk yang mouse-nya ya? Mouse-nya. Kalau dari keyboardnya sendiri Keyboardnya gimana? itu bisa sampai 36 36 bulan. bulan. Betul, Berarti lebih lama 2 lagi. tahun lebih ya, 3 tahun malah ya? Iya, Gitu. betul. Jadi cukup dengan menggunakan satu baterai langsung baterai bawaan aja bawaannya, dari betul. Logitech ini bisa bertahan cukup lama dari 2 sampai 3 tahun. Betul. Oke, nah tadi kita udah bahas yang pertama ya MK370. Sekarang Iya. kita akan move ke sebelahnya yang tampilannya sih lebih besar dan Iya. lebih advance juga kayaknya kalau dilihat-lihat, ada banyak tombol yang Betul. bisa langsung mungkin terkoneksikan dengan perangkat teman-teman di rumah gitu. Nah ini adalah signature MK650 combo Betul. gitu. Nah kalau dari speknya gimana nih Mas? Baik. Nah, seperti kita lihat semuanya di depan sini, secara dimensi dia lebih besar. Kemudian bobot pun lebih berat dibandingkan sebelumnya. Ya. Dan kalau kita lihat semuanya bentuk dari Tombolnya. padnya ini, tombolnya ini, dia lebih besar ya dibandingkan Iya. yang lainnya. Betul. Betul. Dan secara experience-nya ya, kalau kita dengerin keyboardnya, dia lebih berisik, Ya. lebih gurih kalau bahasa orang kadang dengar suara keyboard itu. Kalau reviewer keyboard ya, Oh gitu. betul. Oke, seperti itu, lebih Mbak. gurih ya. Lebih gurih, Oke, betul oke, bahasanya itu. oke. Nah, seperti itu Oke. suaranya. Nah, kalau tadi yang di MK370 kan dia lebih kecil ya. Even Betul. mouse-nya pun juga. Nah, di sini yang MK650 mouse-nya juga kayak sih lebih besar dan kayak ada tombol-tombol tambahan ya. Betul Nah, ya. Nah, ini berbeda dengan mouse sebelumnya. Dia memiliki klik tambahan untuk next dan previous-nya. Ini fungsinya ya seperti teman-teman ketahui untuk next page ataupun back. Kemudian juga ini bisa buat next page-nya juga di browser ataupun di beberapa tampilan desktop. Kemudian secara bentuknya dia lebih bagus ya saya pikir dibanding yang sebelumnya untuk tipe ini. Kemudian dari kemampuan scroll-nya, ini dia udah spin yang cukup bagian ini scrollnya ini sudah smart wheel ya scrollnya, karena kemampuannya berbeda dengan yang sebelumnya. Ini kemampuannya hanya sampai dengan 1000 dpi untuk kemampuannya, sedangkan ini itu 4 sampai 4000 dpi kemampuan dalam men-scrollnya. Jadi sangat berbeda, cukup tinggi ya perbedaannya. Dan tidak lupa juga untuk seri yang 650 ini dia sudah dilengkapi dengan dongle bolt-nya yang mana cukup secure untuk secara keamanan. Ya. Apalagi di bank-bank atau di beberapa perusahaan yang cukup tinggi untuk secure-nya, dia cocok digunakan gitu. Oke. Iya. Betul nih. Kalau misalnya dilihat dari perbandingan keduanya gitu ya antara yang 650 sama yang 370, mungkin dari segi desain memang yang 650 ini lebih nyaman di tangan gitu kali ya, Betul. mengikuti tangan kita gitu. Jadi Iya. nggak capek juga gitu mungkin Iya. kalau kelamaan nge-scroll gitu dibandingkan yang 370 ini gitu. Iya. Tapi sama-sama oke keduanya gitu ya, dari ukuran pun juga memang yang ini slightly lebih besar. Iya, betul. Gitu. Oke, kalau dilihat dari keduanya nih, ini kan Iya. dua-duanya sama-sama worth it ya bisa Betul. dibilang karena sudah termasuk keyboard dan juga mouse-nya nih Iya. ketika dibeli. Nah, kalau Betul. Mas Sidik pilih yang mana nih? Baik, kalau menurut saya sih, kalau pengen itu mouse-nya yang ini, mouse-nya yang ini, keyboard-nya yang ini sih, kalau pengen Keyboard ya. yang ini. Kenapa tuh? Pertama mungkin kalau secara dimensi ya, dia lebih kecil untuk yang model 370 ini, Iya. gitu. Untuk mouse seri keyboard ini mungkin lebih besar. Cocoknya dia memang stay di tempat aja Oke, gitu. jadi dia nggak banyak perpindahan. Iya, dan saya lebih suka tekstur untuk kelihatannya yang ini seperti itu. Karena dia lebih silent ya. Lebih silent, kan betul. yang sebelah. Keyboard ini. Mungkin kembali lagi buat teman-teman ada yang lebih cocok yang lebih terdengar suaranya, lebih mantul juga untuk kelihatannya, atau yang model yang smooth atau yang tidak ada suara untuk kelihatannya ini. Oke.
Nah, itu tadi review singkat ya Iya. terkait dengan dua keyboard terbaik dari Logitech yang worth to buy. Nah, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Share di kolom komentar kita. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh terkait dengan produk keyboard ini ya, Iya. maupun produk-produk lainnya dari Logitech, bisa kunjungi website kami di www.pointstar.co.id atau bisa email ke idsales@pointstar.com. Kalau gitu, thank you Mas Oke. Didik untuk reviewnya. Nah, nantikan review-review lainnya di channel Pointstar Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.